Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Vanessa Effendi dari jurusan D3 Teknik Listrik 1B. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu proteksi terhadap kejut listrik. Bagian 4-41 puil menentukan persyaratan penting mengenai proteksi terhadap kejut listrik, termasuk proteksi dasar, yaitu proteksi terhadap sentuh langsung, dan proteksi gangguan, proteksi terhadap sentuh tak langsung, dari manusia dan ternak. Standar ini juga mencakup penerapan dan koordinasi persyaratan ini yang berkaitan dengan pengaruh eksternal. Persyaratan diberikan juga untuk penerapan proteksi tambahan dalam hal tertentu. 4.10.2 Acuan normatif. Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan bertahun, hanya berlaku edisi yang disebutkan. Untuk acuan tak bertahun, berlaku edisi bermutakhir. Dokumen acuan termasuk setiap amandemen. IEC 6034-5-52 Electrical Installation of Building Strip Part 5-52 Selection and Erection of Electrical Equipment sama dengan Wiring System. IEC 60364 5-54 Electrical Installation of Building Part 5-54 Selection and Erection of Electrical Equipment, Earthing Arrangements, Protective Conductors, and Protective Bonding Conductors. IEC 60364-6 Low Voltage Electrical Installation Part 6 Certification. IEC 604391 Low Voltage Switchgear and Control Drill Assemblies Part 1 Tape Tested and Partially Tape Tested Assemblies. IEC 60449 Voltage Bands for Electrical Installation of Buildings. 4.10.3 Persyaratan umum. 4.10.3.1 Dalam standar ini, spesifikasi voltage berikut ini yang dimaksudkan kecuali dinyatakan lain. Voltage A.B adalah nilai efektif. Voltage A.S adalah bebas riak. Bebas riak konvensional didefinisikan sebagai nilai efektif voltage riak yang tak melebihi 10% dari komponen A.S. 2. Tindakan proteksi harus terdiri atas kombinasi yang sesuai dari ketentuan proteksi dasar dan ketentuan independen untuk proteksi gangguan atau ketentuan proteksi yang ditingkatkan yang memberikan proteksi dasar maupun proteksi gangguan. Proteksi tambahan ditentukan sebagai bagian dari tindakan proteksi pada kondisi tertentu dari pengaruh eksternal pada lokasi kriminal tertentu. 4.10.3.3 Dalam setiap bagian instalasi harus diterapkan satu atau lebih tindakan proteksi dengan memperhitungkan kondisi pengaruh eksternal. Catatan, dalam instalasi listrik, tindakan proteksi yang paling banyak digunakan adalah diskoneksi otomatis supply. Persyaratan umum 4.10.3.4 Untuk instalasi atau lokasi khusus, harus diterapkan tindakan proteksi tertentu. 4.10.3.5 Tindakan proteksi yang ditentukan dalam lampiran B, yaitu penggunaan perintah dan penempatan di luar jangkauan, hanya digunakan dalam instalasi yang dapat diakses oleh 1. Personel terampil atau terlatih. 2. Personel yang diawasi oleh personel terampil atau terlatih. 4.10.3.6 Tindakan proteksi yang ditentukan dalam lampiran C yaitu lokasi non-konduktif. 2. Ikatan ekuipotensial lokal bebas bumi. 3. Separasi listrik untuk suplai lebih dari satu pemanfaat listrik. Dapat diterapkan hanya jika instalasi berada di bawah supervisi personel terampil atau terlatih sedemikian sehingga perubahan tidak dapat dilakukan. Persyaratan umum 4.10.3.7
Jika kondisi tertentu, tindakan proteksi tidak dapat dipenuhi. Harus diterapkan ketentuan tambahan sedemikian sehingga ketentuan proteksi gabungan mencapai tingkat keselamatan yang sama. 4.10.38 Tindakan proteksi berbeda yang diterapkan pada instalasi bagian instalasi atau di dalam perlengkapan tidak boleh terpengaruh satu sama lain. Sedemikian sehingga gangguan pada satu tindakan proteksi dapat mengganggu tindakan proteksi lain. 4.10.39 Tindakan untuk proteksi gangguan, proteksi terhadap sentuh tak langsung, dapat dibedakan untuk perlengkapan berikut. Penyangga metal insulatif ini udara yang terpasang pada bangunan dan disampaikan di luar jangkauan. Tiang beton berulang dan lin udara yang tulangan bajanya tidak dapat diakses. BKT yang karena dimensinya kecil, kira-kira 50 mm x 50 mm, atau letaknya tidak dapat digenggam atau tidak dapat kontak secara signifikan dengan bagian tubuh manusia, dan dengan syarat hubungan dengan konduktor proteksi sulit dilakukan, atau menjadi tidak dapat diandalkan. Catatan 1. Pengertian ini berlaku misalnya untuk baut, paku keling, petal nama, dan klip kabel. Poin 411. Tindakan proteksi diskoneksi otomatis supply. Secara umum, diskoneksi otomatis supply adalah tindakan proteksi yang proteksi dasar diberikan dengan insulasi dasar bagian aktif atau dengan penghalang atau selungkup sesuai dengan lampiran A. Dan proteksi gangguan diberikan ikatan ekuipotensial proteksi dan diskoneksi otomatis dalam hal gangguan sesuai dengan 4.4113. Poin 411.2. Persyaratan untuk proteksi dasar, semua perlengkapan listrik harus memenuhi salah satu ketentuan untuk proteksi dasar. Proteksi terhadap sentuh langsung. Poin 411.3.1.2 Ikatan ekuipotensial proteksi. Pada setiap bangunan, konduktor proteksi, terminal pembunyian utama, dan bagian konduktif berikut harus dihubungkan ke ikatan ekuipotensial proteksi adalah pipa logam yang menyuplai pelayanan ke dalam bangunan, misalnya gas, air. BKE struktur jika dapat diakses pada penggunaan normal, sistem pemanas sentral logam dan pengondisi udara. Tulangan logam beton bertulang konstruksi jika dapat dipraktikkan. Jika bagian konduktif tersebut berasal dari luar bangunan, bagian konduktif tersebut harus dihubungkan sedekat mungkin pada titik masuknya ke dalam bangunan. 411.3.2.1 Kecuali seperti diberikan dalam 4.113.1.2.5 dan 411.3.2.6, gawai proteksi harus secara otomatis memutus suplai ke konduktor, lin, dan sirkuit atau perlengkapan dalam hal gangguan dengan impedans yang dapat diabaikan antara konduktor lin dan BKT atau konduktor proteksi dalam sirkuit atau perlengkapan di dalam diskoneksi yang disyaratkan. Berikut adalah tabel 41.1 waktu diskoneksi maksimum. Catatan 1. Diskoneksi dapat diisyaratkan untuk alasan selain proteksi terhadap kejut listrik. Pada poin 411.3.2.3 pada sistem TN, waktu diskoneksi tidak melebihi 5 detik. Diizinkan untuk sirkuit cabang dan untuk sirkuit yang tidak dicakup. Poin 411.3.2.4 pada sistem TT, waktu diskoneksi tidak melebihi 1 detik. Diizinkan untuk sirkuit cabang yang tidak dicakup oleh 4.11.3.2.2. Poin 411.3.3 Proteksi tambahan. Dalam sistem AB, proteksi tambahan dengan sarana GPAS sesuai dengan 4.15.1 harus dipasang untuk
kotak-kotak dengan arus pengenal tidak melebihi 20 ampere untuk digunakan oleh orang awam dan dimaksudkan untuk penggunaan umum. Pengecualian dapat dilakukan untuk kotak-kontak untuk digunakan di bawah supervisi tenaga terampil atau terlatih. Misalnya dalam beberapa lokasi komersial atau industri, disediakan kotak-kotak spesifik untuk bangunan jenis khusus perlengkapan. Perlengkapan portable dengan arus pengenal tidak melebihi 32 ampere untuk pasangan luar. Catatan, sistem TN yang biasanya diterapkan di Indonesia adalah sistem TN C-S. Poin 411.4.5. Dalam sistem TN, gawai proteksi berikut dapat digunakan untuk proteksi gangguan. Proteksi terhadap sentuh tak langsung. Gawai proteksi arus lebih atau GPAL. Gawai proteksi arus sisa atau GPAS. Dalam poin 411.6, sistem IT MOD. Dalam sistem IT gawai monitor dan konduktor, proteksi berikut boleh digunakan: gawai motor insulasi atau GMI, gawai monitor arus sisa atau GMAS, sistem lokasi gangguan insulasi, gawai proteksi arus lebih atau GPAL, gawai proteksi arus sisa atau GPAS. Tusuk kontak dan kotak-kontak. Tusuk kontak dan kotak-kontak untuk sistem FELV harus memenuhi persyaratan berikut. Tusuk kontak tidak dapat masuk kotak-kontak dari sistem voltage lain. Kotak-kontak tidak dapat dimasuki tusuk kontak dari sistem voltage lain dan kotak-kontak harus mempunyai kontak konduktor proteksi. Sistem perkawatan yang dipasang menurut bagian 5-52 dianggap memenuhi persyaratan. Jika voltage pengenal sistem perkawatan tidak boleh kurang dari voltage nominal sistem dan sekurang-kurangnya 300/500 volt, dan proteksi mekanis yang memadai dari insulasi dasar diberikan oleh satu atau lebih dari yang berikut: selubung non-logam kabel atau berumbung atau talang non-logam atau konduit non-logam. Tindakan proteksi separasi listrik pada poin 4.13. Separasi listrik adalah tindakan proteksi yang proteksi dasarnya diberikan oleh insulasi dasar bagian aktif atau dengan penghalang dari selungkup sesuai lampiran A, dan proteksi penggangguannya diperoleh dengan pemisahan sederhana dari sirkuit yang terpisah dan sirkuit lainnya dari bumi. Perkenalkan, saya Raffi Zuhairi. Di sini saya akan menjelaskan bagian 4-42, proteksi untuk keselamatan, proteksi terhadap efek termal. 420.1 3.23.1 ruang lingkup dalam kurung 3.23.1.1 manusia, perlengkapan magun dan bahan magun yang berdekatan dengan perlengkapan listrik harus diberi proteksi terhadap efek berbahaya dari bahang heat yang dihasilkan oleh perlengkapan listrik atau radiasi termal, terutama efek berikut ini: A. Pembakaran atau penurunan mutu degrasi bahan. B. Resiko luka bakar. C. Pemburukan fungsi keselamatan dari perlengkapan yang terpasang. 420.2 Mode acuan normatif IEC 60079 strip 14.2 1996 Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres strip 14.2 Electrical Installation in Hazardous Areas Other than Mines. IEC 60332 strip 1.2 1993 Test on Electric Cables Under Fire Conditions strip part 1.2 Test on a Single Vertical Insulated Wire or Cable. IEC
603 64 strip 4 strip 41 Electrical Installation of Building Part 4 strip 41 Protection for Safety strip Protection Against Electrical Shock IEC 606 14 All Parts Conduits for Electrical Installations. Lanjutan 421 dalam kurung 3.23.2 proteksi terhadap kebakaran. 421.1 dalam kurung 3.23.2.1 perlengkapan listrik tidak boleh menimbulkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya. 421.1 dalam kurung 3.23.2.1 perlengkapan listrik tidak boleh menimbulkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya. Setiap petunjuk pemasangan relevan dari pabrikan harus diobservasi sebagai tambahan persyaratan puil. 421.2 dalam kurung 3.23.2.2 jika perlengkapan magun dapat mencapai suhu permukaan yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya, maka perlengkapan harus 2. A. Dipasang pada atau dalam bahan yang akan tahan terhadap suhu tersebut dan mempunyai konduktans termal yang rendah. Atau B. Disekat dari elemen konstruksi bangunan dengan bahan yang akan tahan terhadap suhu tersebut dan mempunyai konduktans termal yang rendah. Atau C. Dipasang sedemikian agar memungkinkan disipasi bahan yang aman pada jarak yang memadai dari setiap bahan yang dapat terkena efek termal yang merusak karena suhu tersebut, dan setiap sarana penyangga mempunyai konduktans termal yang rendah. 421.3 dalam kurung 3.23.2.3 jika busur api atau latu dalam kurung spark dapat dipancarkan oleh perlengkapan terhubung permanen dalam pelayanan normal, maka perlengkapan harus 2. A. Seluruhnya terselungkup dalam bahan tahan busur api. Atau B. Disekat oleh bahan tahan busur api terhadap elemen bangunan di mana busur api dapat memberi efek termal yang merusak. Atau C. Dipasang untuk memungkinkan pemadaman busur api dengan aman pada jarak yang memadai dari elemen bangunan di mana busur api dapat memberi efek termal yang merusak. Bahan tahan busur api yang digunakan untuk tindakan proteksi ini harus tidak dapat terbakar, berkonduktivitas termal rendah, dan mempunyai tebal yang memadai untuk memberikan kestabilan mekanis. 421.5 dalam kurung 3.23.2.5 bila perlengkapan listrik dalam suatu lokasi tunggal berisi cairan yang mudah terbakar dalam jumlah yang signifikan, maka harus diambil tindakan pencegahan untuk mencegah cairan yang terbakar dan hasil pembakaran cairan dalam kurung api, asap, gas beracun menyebar ke bagian bangunan yang lain. Catatan 1. Contoh tindakan pencegahan tersebut adalah: strip pertama, lubang drainase untuk menampung kebocoran cairan dan memastikan pemadamannya saat terjadi kebakaran. Atau strip kedua, pemasangan perlengkapan dalam kamar tahan api yang memadai dan perlengkapan penghalang atau sarana lain untuk mencegah cairan yang terbakar menyebar ke bagian bangunan lain. Kamar tersebut berventilasi hanya ke atmosfer luar. Catatan 2. Batas terendah yang dapat diterima untuk jumlah yang signifikan umumnya adalah sekian liter. Catatan 3. Bila
kurang dari 25 liter, suatu susunan yang mencegah keluarnya cairan telah memadai. Catatan 4. Dianjurkan untuk menyaklar off supply pada saat mulai terjadi kebakaran. 421.6. Bahan selungkup yang disusun sekeliling perlengkapan listrik selama pemasangan harus tahan terhadap suhu tertinggi yang mungkin dihasilkan oleh perlengkapan listrik. 422. Tindakan untuk proteksi terhadap kebakaran. 422.3.2. Jika diperkirakan bahwa debu yang cukup menyebabkan bahaya kebakaran akan terkumpul pada selungkup perlengkapan listrik, harus diambil tindakan untuk mencegah selungkup mencapai suhu yang berlebihan. 422.3.7. Pada instalasi pemanas udara paksa, saluran masuk udara harus di luar lokasi jika terdapat debu yang mudah terbakar. 422.3.12. Pada sirkuit yang disuplai pada voltase ekstra rendah, keselamatan bagian aktif harus: strip pertama terletak dalam selungkup yang memberikan tingkat proteksi IP 2 kali atau IPXXB. Strip kedua, atau dilengkapi dengan insulasi yang mampu menahan voltase uji 500 volt selama 1 menit. 422.4. Bahan konstruksi mudah terbakar. 422.4.1. Harus diambil tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa perlengkapan listrik tidak dapat menimbulkan penyulutan dinding, lantai, atau plafon. Lanjutan. 422.5. Struktur penyebaran kebakaran. 422.5.1. Pada struktur yang bentuk dan dimensinya memfasilitasi penyebaran kebakaran, harus diambil tindakan pencegahan untuk memastikan bahwa instalasi listrik tidak dapat menyebarkan kebakaran, misalnya efek cerobong. Catatan: detektor kebakaran dapat diberikan yang memastikan implementasi tindakan untuk mencegah penyebaran kebakaran, misalnya penutupan rana tahan api dalam talang, bak, atau terumbung. 423 (3.23.3) tutup kurung. Proteksi terhadap luka bakar. Kurung buka 3.23.3.1 kurung tutup. Bagian terakses perlengkapan listrik dalam jangkauan tangan tidak boleh mencapai suhu yang mungkin menyebabkan luka bakar pada manusia dan harus memenuhi batas yang sesuai yang dinyatakan dalam tabel 42A. Semua bagian instalasi yang dalam pelayanan normal, bahkan selama periode singkat, mungkin mencapai suhu yang melampaui batas yang dinyatakan dalam tabel 42A, harus dilindungi sedemikian untuk mencegah setiap sentuh tidak sengaja. 424 kurung buka 3.23.4 kurung tutup. Proteksi terhadap panas lebih. 424.1 kurung buka 3.23.4.1 kurung tutup. Sistem pemanas udara paksa. 424.1.1 kurung buka 3.23.4.1.1 kurung tutup. Sistem pemanas udara paksa harus demikian sehingga elemen pemanasnya selain daripada pemanas tandon sentral tidak dapat diaktifkan sampai aliran udara yang ditentukan telah tersedia dan dinonaktifkan jika aluran udara dihentikan. Sebagai tambahan, sistem tersebut harus mempunyai 2 gawai pembatas suhu yang independen satu sama lain untuk mencegah dilampauinya suhu yang diizinkan di dalam saluran udara. 424.1.2 kurung buka 3.23.4.1.2 kurung tutup. Rangka dan selungkup elemen pemanas harus dari bahan yang tidak mudah terbakar. 424.2 kurung buka 3.23.4.2 kurung tutup.
Piranti yang menghasilkan air panas atau uap panas. Seluruh piranti yang menghasilkan air panas atau uap panas harus diproteksi oleh desain atau pemasangan terhadap panas lebih dalam semua kondisi pelayanan, kecuali jika piranti secara keseluruhan memenuhi standar yang sesuai, maka proteksi harus dengan sarana gawai non-swasetel balik yang sesuai, yang berfungsi tidak tergantung dari termostat. Jika piranti tidak mempunyai outlet bebas, maka harus juga dilengkapi dengan gawai yang membatasi tekanan air. Perkenalkan, nama saya Surya Dwi Kurniawan akan menjelaskan bagian 4 strip 43 tentang proteksi untuk keselamatan proteksi terhadap arus lebih. 430.1 dalam kurung 3.2.4.1 ruang lingkup bagian 4 strip 43 memberikan persyaratan untuk proteksi konduktor aktif dari efek arus lebih. Standar ini menjelaskan bagaimana konduktor aktif diproteksi dari satu atau lebih gawai untuk diskoneksi otomatis supply dalam kejadian beban lebih dalam kurung ayat 433 dan hubung pendek dalam kurung ayat 434, kecuali pada kasus di mana arus lebih dibatasi oleh sesuai dengan ayat 436 atau di mana kondisi yang dinyatakan dalam 433.3 dalam kurung peniadaan gawai proteksi terhadap beban lebih atau 434.3 dalam kurung peniadaan gawai proteksi terhadap hubung pendek terpenuhi. Koordinasi proteksi beban lebih dan proteksi hubung pendek juga tercakup dalam kurung ayat 435. Catatan 1. Konduktor aktif yang proteksi terhadap beban lebih sesuai ayat 433 dianggap juga proteksi. 430.2 Acuan normatif IEC 60269 strip 2, low strip voltage khusus strip part 2 supplementary requirement for use by authorized person. Strip example of standardized system of uses A2 IEC 60269 strip 3, low strip voltage khusus strip part 3 supplementary requirement for uses for use by unskilled person. Strip example of standardized system of uses A2 F IEC 60269 strip 4, low strip voltage strip part 4 supplementary requirements for fuse strip link for the protection of semiconductor device. IEC 60364 strip 4 strip 41 low voltage electrical installation. 430.3 Persyaratan umum. Gawai proteksi harus disediakan untuk mendiskoneksi setiap arus lebih dalam konduktor sirkuit sebelum arus tersebut menyebabkan bahaya akibat efek mekanis atau termal yang merusak instalasi, sambungan, terminasi atau bahan di sekitar konduktor. 431 dalam kurung 3.24.2 persyaratan menurut sifat sirkuit.
431.3 dalam kurung 3.24.2.1 proteksi konduktor lin. 431.1.1 dalam kurung 3.24.2.1.1 deteksi arus lebih harus disediakan untuk semua konduktor lin kecuali di mana berlaku 431.1.2. hal itu harus menyebabkan diskoneksi konduktor di mana arus lebih terdeteksi tapi tidak perlu terjadi diskoneksi pada konduktor aktif lainnya. 431.1.2 dalam kurung 3.24.2.1.2 pada sistem TT atau TN untuk sirkuit yang disuplai antara konduktor lin dengan konduktor netral tidak terdistribusi, deteksi arus lebih tidak perlu disediakan untuk salah satu konduktor lin asalkan konduksi berikut dipenuhi secara simultan. A. Dalam sirkuit yang sama atau pada sisi suplai terdapat proteksi yang dimaksudkan untuk mendeteksi keseimbangan beban dan dimaksudkan untuk menyebabkan diskoneksi semua konduktor lin. B. Konduktor netral tidak terdistribusi dari titik netral buatan sirkuit yang terletak di sisi beban dari awal proteksi yang disebutkan. 431.2 dalam kurung 3.24.2.2 proteksi konduktor netral dan sistem TT atau TN. Bila luas penampang konduktor netral sekurang-kurangnya setara dengan konduktor lin dan arus pada netral diperkirakan tidak melebihi nilai pada konduktor lin, tidak perlu untuk memasang deteksi arus lebih pada konduktor netral atau gawai diskoneksi pada konduktor tersebut. Bila luas penampang konduktor netral lebih kecil daripada konduktor lin, perlu memasang deteksi arus lebih untuk konduktor netral yang sesuai dengan luas penampang konduktor tersebut. Deteksi ini harus menyebabkan diskoneksi konduktor lin tapi tidak perlu pada konduktor netral. Pada kedua kasus tersebut, konduktor netral harus diproteksi terhadap arus hubung pendek. 431.2.2 dalam kurung 3.24.2.2 sistem IT. Bila konduktor netral terdistribusi, perlu memasang deteksi arus lebih untuk konduktor netral pada setiap sirkuit. Deteksi arus lebih harus dapat menyebabkan diskoneksi semua konduktor aktif pada sirkuit termasuk konduktor netral. Tindakan ini tidak perlu jika konduktor netral tertentu diproteksi secara efektif oleh gawai proteksi yang ditempatkan di sisi suplai, misalnya pada awal instalasi, atau jika sirkuit tertentu diproteksi oleh GPAS dengan arus sisa pengenal tidak melebihi 0,20 kali KHA konduktor netral terkait. Gawai ini harus mendiskoneksi semua konduktor aktif pada sirkuit tersebut termasuk konduktor netral. Gawai ini harus mempunyai kapasitas pemutusan yang cukup. Catatan dalam IT, sangat direkomendasikan sebaiknya konduktor netral tidak terdistribusi. 431.2.3 arus harmonis. Deteksi beban lebih harus dipasang untuk konduktor netral dalam sirkuit multifase yang kandungan harmonik harus lin sedemikian sehingga arus pada konduktor netral diperkirakan melebihi KHA konduktor tersebut. Deteksi beban lebih harus kompatibel dengan sifat arus yang melewati netral dan arus menyebabkan diskoneksi konduktor lin tapi tidak perlu untuk konduktor netral. 43.1
dalam kurung 324.2.3 diskoneksi dan rekoneksi konduktor netral pada sistem multifase. Bila diskoneksi konduktor netral disyaratkan, dikoneksi dan rekoneksi harus sedemikian sehingga konduktor netral tidak boleh diskoneksi sebelum konduktor lin dan harus direkoneksi pada waktu yang sama atau sebelum konduktor lin. 432(3.24.3 Sifat gawai proteksi. Gawai proteksi harus merupakan tipe yang sesuai yang ditunjukkan oleh 432.1 hingga 432.3. 432.1 Mode gawai proteksi terhadap beban lebih dan arus hubung pendek. Gawai yang memberikan proteksi terhadap beban lebih dan arus hubung pendek harus mampu memutuskan dan untuk pemutus sirkuit menghubungkan setiap arus lebih sampai dengan arus hubung pendek prospektif di titik sempat gawai tersebut dipasang. Pasang tersebut dapat merupakan strip pemutus sirkuit yang dilengkapi pelepas beban lebih dari hubung pendek. Strip pemutus sirkuit bersama dengan strip sekring yang mempunyai tautan dalam kurung link sekring. Catatan 1. Sekring terdiri atas semua bagian yang membentuk gawai proteksi lengkap. 4322 dalam kurung 3.24.3.2 gawai memastikan proteksi hanya terhadap arus beban lebih. 432.3 Mode dalam kurung 3.24.3.3 gawai memastikan proteksi yang terhadap arus hubung pendek. Gawai menyediakan proteksi hanya terhadap arus hubung pendek harus dipasang jika proteksi beban lebihnya diperoleh dari sarana lain atau jika ayat 433 mengizinkan proteksi beban lebih tidak diperlukan. Gawai tersebut harus memutuskan dan untuk memutus sirkuit menghubungkan arus hubung pendek sampai dengan hubung pendek prospektif. Gawai tersebut berupa strip pemutus sirkuit dengan pelepas hubung pendek saja, strip sekring dengan tautan sekring jenis GM dan AM. 433 dalam kurung 3.24.4 proteksi arus beban lebih. 433.1 dalam kurung 3.24.4.2 koordinasi antara konduktor dan gawai proteksi beban lebih dalam kurung GPBL. Karakteristik operasi gawai yang proteksi terhadap beban lebih harus memenuhi data dengan centang miring N adalah harus desain untuk sirkuit tersebut. Garis miring 2 adalah KHA kontinu kabel dalam kurung lihat ayat 523. Tanda miring N adalah arus pengenal gawai proteksi.